Oke semuanya, selamat datang di video saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang simulasi deteksi insomnia dengan menggunakan artificial intelligence, yaitu dengan menggunakan neural network, metode learning vector quantization. Perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Ronald Erik dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu insomnia. Insomnia itu sendiri merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan tidur, kesulitan untuk mempertahankan tidur, serta rasa tidak puas dengan tidurnya. Nah, jadi intinya insomnia itu merupakan gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya itu sulit tidur, meskipun penderita tersebut memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tidurnya. Nah, gangguan tersebut bisa menyebabkan penderita insomnia tersebut mengalami kondisi yang tidak prima dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Jadi, kualitas dan kuantitas tidur seseorang sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang tersebut, serta kesehatan secara keseluruhan. Jadi, tidur yang tidak cukup dapat menyebabkan gangguan fisik maupun mental. Jadi, pada umumnya, seseorang membutuhkan waktu istirahat yaitu 8 jam sehari untuk mempertahankan kondisi tubuhnya agar tetap fit. Kemudian, berdasarkan sumber yang saya baca, bentuk-bentuk insomnia di sini dibagi menjadi 3, yaitu difficulty in initiating sleep, difficulty in maintaining sleep, dan early morning walking. Jadi yang pertama yaitu difficulty in initiating sleep. Jadi penderita itu mengalami kesulitan untuk memulai tidurnya. Biasanya ini disebabkan karena adanya stres yang berlebihan, kecemasan, serta faktor-faktor lainnya, sehingga menyebabkan penderita tersebut tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah difficulty in maintaining sleep. Nah, yang kedua ini menyebabkan penderita sulit untuk mempertahankan tidurnya, sulit untuk mengolah pola tidurnya, karena penderita secara tiba-tiba itu bisa terbangun di saat tidurnya. Pada saat tertentu, ketika penderita tersebut terbangun, penderita tersebut mengalami sakit kepala atau pusing. Kemudian yang ketiga adalah early morning walking. Biasanya ini terjadi pada orang tua yang disertai karena penyakit-penyakit tertentu seperti demensia atau penyakit Parkinson atau depresi atau akibat obat-obatan lainnya. Kemudian berdasarkan sumber yang saya baca juga, klasifikasi dari insomnia itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah transient insomnia. Pada transient insomnia ini masih termasuk insomnia ringan karena pada kategori ini insomnia berlangsung selama beberapa hari hingga kurang dari 1 minggu. Jadi penderita tersebut mengalami insomnia dengan rentang kurang dari 1 minggu. Biasanya diakibatkan karena stres, kecemasan atau suasana hati yang berlebihan, serta mungkin saja penderita tersebut mengalami sakit tertentu. Keadaan ini biasanya masih bisa kembali ke pola tidur yang normal secara mudah. Kemudian yang kedua adalah akut insomnia. Nah, pada akut insomnia ini berlangsung biasanya sampai waktu kurang dari 1 bulan. Nah, biasanya penderita ini diakibatkan karena adanya penyakit yang sudah diderita sejak lama. Kemudian yang ketiga adalah chronic insomnia. Pada chronic insomnia ini berlangsung lebih dari 1 bulan hingga bisa bertahun-tahun. Biasanya itu karena penyakit yang kronis, kemudian mungkin saja bisa akibat stres yang sangat berlebih atau cemas yang berkepanjangan. Nah, pada kondisi ini biasanya penderita itu sulit untuk kembali ke pola tidur normal pada umumnya. Kemudian berikutnya adalah penyebab-penyebab insomnia. Insomnia itu dapat dialami oleh siapa saja, tetapi insomnia itu biasanya itu lebih beresiko pada orang yang lanjut usia dan seseorang yang memiliki gangguan kesehatan tertentu. Nah, biasanya pada umumnya insomnia itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama, di sini adalah stres, contohnya stres akibat pekerjaan atau sekolah atau keluarga yang dapat mengakibatkan pikiran menjadi tidak tenang
dan aktif pada malam hari, sehingga penderita itu sulit untuk memulai waktu tidurnya karena terpikir akan beberapa hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah depresi. Nah, depresi ini juga diakibatkan karena faktor-faktor tertentu sehingga penderita sulit untuk memulai tidurnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Nah, gaya hidup yang tidak sehat ini seperti tidur sengaja, kita secara sengaja melakukan pola tidur yang tidak normal, seperti tidur di waktu yang cukup malam, kemudian makan pada saat ingin tidur, dan hal lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan kimia yang ada di otak serta kekhawatiran yang dapat juga menimbulkan depresi itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh obat-obatan. Jadi beberapa resep obat dapat mempengaruhi proses tidur dari penderita tersebut. Contohnya obat antidepresan, obat jantung, obat tekanan darah, obat alergi, stimulan, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kondisi medis seperti gejala-gejala kronis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penderita tersebut mengalami penyakit-penyakit kronis sehingga dapat menyebabkan penderita tersebut sulit untuk melakukan tidurnya, seperti kesulitan bernapas dan kondisi medis lainnya. Nah, insomnia bisa diatasi dengan beberapa cara. Misalnya penggunaan obat-obatan yang sesuai, kemudian terapi pelaku kognitif, atau kombinasi keduanya. Nah, pengobatan yang dilakukan akan disesuaikan dengan kondisi tiap pasien. Jika diperlukan, dokter akan memberikan pasien obat tidur untuk beberapa minggu. Nah, insomnia itu bisa dicegah secara umum dengan beberapa cara. Yang pertama di sini adalah hindari banyak dan makan sebelum tidur, kemudian hindari atau batasi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein, kemudian usahakan aktif di siang hari agar dapat terhindar dari tidur siang. Kemudian, nah, permasalahan yang saya rangkum sebagai tujuan karena untuk saya membuat video kali ini, yang pertama adalah bagaimana bisa membangun perangkat lunak untuk mendeteksi insomnia dengan menggunakan metode learning factor quantification. Kemudian setelah itu akan diuji bagaimana performa dari perangkat lunak tersebut yang telah dibuat. Diharapkan dengan membuat video ini dapat memberikan manfaat pada dunia kedokteran nantinya untuk mendeteksi pasien tersebut apakah menderita insomnia dengan lebih efektif. Nah, berikutnya kita mengetahui apa itu neural network itu sendiri. Jadi neural network itu adalah sebuah sistem yang merepresentasikan jaringan saraf yang ada di otak manusia. Jadi disebutnya dalam bahasa Indonesia adalah jaringan saraf tiruan, yang merupakan sebuah sistem pemrosesan informasi yang mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak. Jadi sebuah model komputasi yang didasarkan pada cara kerja sel saraf biologis. Contohnya di sini, di mana sel saraf biologis itu memiliki dendrit, akson dan sinaps. Kemudian model jaringan saraf tiruan ini memiliki bobot, fungsi aktivasi, dan output. Jadi ada input, bobot, fungsi aktivasi, output. Kemudian berikutnya adalah learning factor quantization itu sendiri. Jadi learning factor quantization merupakan jaringan saraf dengan tipe arsitektur jaringan berlapis-lapis dan polanya itu maju, jadi disebut forward. Kemudian learning factor quantization ini terdiri atas unit masukan dan unit keluaran. Jadi suatu lapisan jadi learning factor quantization akan terdiri dari lapisan kompetitif yang akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor masukan atau vektor-vektor input. Kemudian
kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif tersebut hanya tergantung pada jarak antara vektor. Jadi jika dua vektor masukan mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor tersebut ke dalam kelas yang sama. Jadi bisa dilihat gambar dari learning vector quantization yang ada pada layar, di mana terdiri dari lapisan kompetitif dan lapisan identifikasi yang akan nanti di-outputkan. Nah, sesuai yang saya gunakan nanti di sini ada 6 parameter input yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Jadi pada gambar ini terlihat ada X1 dan X6 yang bertindak sebagai dendrit atau input. Kemudian yang bertindak sebagai sinaps atau bobot adalah W. Sedangkan badan sel sedangkan soma atau badan sel dari jaringan ini adalah perhitungan ini X dikurang W ini ada. Kemudian dan yang bertindak sebagai akson atau data keluaran atau output adalah Y. Jadi sebenarnya feed forward itu adalah salah satu jenis neural network yang paling sederhana. Informasi dari data dimasukkan, kemudian menuju hidden layer sampai output secara searah, yaitu forward atau arah maju. Jadi tidak menggunakan proses berulang atau cycle atau loop seperti yang ada pada jenis recurrent neural network. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, manfaat dari saya untuk membuat video diharapkan dapat memberikan manfaat pada dunia kedokteran dalam mendeteksi pasien tersebut apakah menderita insomnia atau tidak dengan cara yang lebih efektif. Nah, tentu saja tujuan dari dibuatnya video ini yaitu menyelesaikan penugasan mata kuliah sistem cerdas yang ada pada Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Nah, di sini saya menggunakan metode-metode. Yang pertama adalah batasan-batasan yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah software yang digunakan sendiri, yaitu MATLAB 2016A. Kemudian aplikasi ini menggunakan 6 buah parameter input yang akan dijelaskan nantinya. Kemudian ada kategori dari parameter itu sendiri yang masing-masing terdiri dari 5 kelas. Kemudian hasil output atau hasil diagnosisnya yaitu insomnia atau bukan insomnia. Aplikasi ini tentu saja tidak ditujukan untuk menggantikan peran dokter dalam melakukan diagnosis insomnia, tetapi diharapkan dapat membantu. Kemudian berikutnya adalah penjelasan dari parameter-parameter. Yang pertama di sini ada lama tidur dengan rentang kelas dari 1 sampai 5, kemudian terbangun di malam hari dengan rentang kelas 1 sampai 5, kemudian lelah di pagi hari dengan 1 sampai 5, tingkat stres dari 1 sampai 5, suasana hati dari 1 sampai 5, serta minum stimulus dari 1 sampai 5 rentangnya. Jadi nanti akan masuk ke dalam learning vector quantization, kemudian akan di-outputkan yang terdiri dari 2 kelas, di mana kelas 1 ada terdiri dari kelas 1 dan kelas 2, di mana kelas 1 adalah output sebagai penderita insomnia, sedangkan kelas 2 yaitu tidak menderita insomnia. Nah, di sini saya juga akan memprediksi performa dari sistem ini dengan mencari nilai akurasi, spesifitas, dan sensitivitas. Jadi mencari nilai akurasi, presisi, dan sensitivitas. Nah, caranya adalah dengan menggunakan confusion matrix, di mana confusion matrix itu sendiri merupakan suatu metode yang biasa digunakan untuk memprediksi perhitungan performa suatu algoritma dengan konsep data mining. Jadi confusion matrix memiliki informasi hasil prediksi yang aktual pada data yang telah diklarifikasi. Nah, data mining itu sendiri merupakan proses semi otomatis yang menggunakan teknik
statistik, kemudian teknik matematis, dan tentu saja kecerdasan buatan dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang ada yang berpotensi dan berguna yang tersimpan dalam database yang besar. Nah, jadi di sini confusion matrixnya terdiri dari hasil prediksi, kemudian hasil aktual yang didapat dari data hasil rekam medis yang saya dapat dari sumber tertentu. Nah, di sini ada dua kelas yang terdiri dari kelas 1 yang merupakan penderita insomnia, kemudian kelas 2 yang tidak menderita insomnia, kemudian hasil prediksi juga ada dua kelas, dua output. Yang pertama adalah penderita insomnia dan yang kedua adalah tidak menderita insomnia. Sehingga di sini bila hasil prediksi dan hasil aktual dari rekam medisnya menunjukkan hasil yang serupa, maka akan masuk ke true positif. Kemudian bila hasil prediksi menunjukkan output 2 tetapi aktualnya menunjukkan output 1, maka akan masuk ke false negatif. Kemudian bila hasil prediksi menunjukkan output 1 kemudian tetapi aktualnya menunjukkan output 2, maka akan masuk ke false positif. Dan kemudian bila hasil prediksi maupun hasil aktual menunjukkan output 2 yaitu tidak menderita insomnia akan masuk ke true negatif. Kemudian berikut adalah contoh rumus dari perhitungan akurasi, presisi, dan sensitivity. Yaitu untuk akurasi sendiri true positif ditambah true negatif dibagi total dari keseluruhan, yaitu true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Kemudian hasil presisi dihitung dengan true positif dibagi true positif plus false positif. Kemudian sensitivity dihitung dengan cara true positif per true positif plus false negatif. Nah, di sini yang saya akan gunakan datanya terdiri dari 64 data, di mana saya akan menguji 40 data pertama, kemudian 24 data berikutnya akan sebagai data latih. Kemudian jumlah targetnya yaitu terdiri dari 2 kelas, kemudian maksimum epochnya akan saya buat sebanyak 100. Oke, berikutnya terima kasih. Akan lanjut berikutnya ke simulasi dari MATLAB itu sendiri. Oke, berikutnya langsung saja kita masuk ke simulasi learning vector quantization yang ada di MATLAB. Di sini saya buat secara sederhana saja. Yang pertama tentu saja kita lakukan yaitu CFC seperti biasa, close all. Kemudian yang berikutnya kita lakukan adalah meload data yang sudah kita dapatkan dari yang sudah saya dapatkan dari sumber tertentu. Nah, di sini data yang sudah saya dapatkan yaitu data kelompok MVQ ini. Kita buka. Ya, isinya adalah seperti berikut, di mana nanti kolom 2 sampai kolom 41 itu saya buat sebagai data latih. Oh, maaf, berarti yang tadi itu ada kesalahan, di mana data latihnya terbalik. Jadi data latihnya harusnya itu 40, kemudian data ujinya yaitu 24. Jadi data latih itu harus lebih banyak daripada data ujinya. Maaf, berarti saya ganti terlebih dahulu. Ya, jadi seperti ini. Jadi data ujinya itu adalah 24, kemudian data latihnya 40, data targetnya 2 kelas, yaitu insomnia atau tidak, kemudian epochnya saya gunakan 100. Kemudian masuk ke MATLAB. Nah, di sini yang akan saya gunakan yaitu meload data dari Excel itu sendiri dengan XLS read. Data saya tulis toolbox XLS read untuk membaca data dalam bentuk Excel. Kemudian masukkan nama filenya yaitu data kelompok MVQ coba 1. Nah, jadi file dari MATLAB ini harus di save dengan satu folder dengan data Excel tadi.
nanti akan saya save. Kemudian berikutnya adalah meload urutannya dari kolom 1 sampai 64, dari baris 1 sampai 64. Nah, karena di MATLAB itu mulainya dari 1, karena di MATLAB mulai dari 0, jadi di sini saya mau masukkan urutannya itu dari 1 sampai 64. Karena di MATLAB mulainya dari 0, karena pada kolom 0, bila kita tulis 0 di MATLAB, mulai dari 0 akan masuk ke ini dalam bentuk teks datanya, jadi tidak akan valid. Jadi kita mulai dari 1, dimana kalau 1 itu di kolom Excel yaitu 2, mulai dari baris kedua. Kemudian karena ada 64 data, jadi sampai 64. Kemudian yang sebagai data latih kita mulai dari data urutannya dari 1 sampai 40. Kita buat 1 sampai 40. Kita buat 1 sampai 40. Oke. Kemudian data ujinya kita buat data urut 41 sampai habis, ya kan? Jadi sampai n saja. Oke, ya sudah. Kemudian di sini saya kasih komen load data Excel mendefinisikan urutan data. Kemudian di sini adalah data latih, kemudian data uji. Di sini artinya adalah inisiasi. Kemudian berikutnya masuk ke data latihnya. Kita membuat mendefinisikan data latihnya itu sendiri. Jadi kita mulai saja data latih. Nah, data latih kita definisikan inputnya yaitu kolom 2 sampai ke 7, karena di sini di datanya bisa kita lihat kolom satunya yaitu di sini adalah kelasnya apakah dia termasuk insomnia yaitu kelas 1 atau dia masuk ke golongan bukan insomnia yaitu kelas 2. Jadi kita definisikan di sini data latihnya yaitu input latih sama dengan data latih dari kolom. Jadi kita mendefinisikan kolom dari kolom 2, ini arti kolom 2 sampai 7. Oke. Kemudian target dari data latih yaitu kolom pertama yang merupakan kelasnya. Jadi kelas latih yaitu sama dengan data latih 2 kolom 1. Oh, ini harus ditranspose karena dia akan kolom. Kemudian kita mendefinisikan karena kita menggunakan LVQ, kita harus mendefinisikan dengan konsep vektor. Jadi di sini saya menggunakan vektor latih. Target untuk melatih data latihnya, jadi vektor latih target
vektor latih target, vektor latih target. Nah, dari indeks kita ubah ke vektor dengan toolbox into vec. Oke. Target ujinya jadi kelas latih, kelas dari latihnya, dari targetnya kita buat seperti ini. Oke, kemudian berikutnya adalah kita definisikan data ujinya. Sama seperti data latih, kita copy saja ini. Oke, cuma kita ubah nama variabelnya di sini jadi input uji. Kemudian di sini data uji ya betul. Kemudian di sini data uji. Kemudian kelas uji. Kemudian vektor uji target. Kemudian into vec kelas uji. Kelas push. Nah, kita buat huruf besar biar semuanya seragam. Oke. Kemudian setelah kita mendefinisikan data latih dan data ujinya itu kolom-kolomnya dari kolom 2 sampai 7 dan kelas uji dan kelas latihnya itu kolom pertama, kemudian kita definisikan masuk ke LVK-nya. Nah, di sini toolbox yang digunakan adalah LVK net. Jadi langsung saja net LVK net. Nah, dari dalam toolbox LVK.net yang pertama kita tulis adalah hidden size atau hidden layer yang akan kita gunakan. Kita inginkan itu maunya berapa. Nah, saya gunakan umumnya saja, di sini umumnya itu 10 hidden layer. Kemudian learning rate yang akan kita gunakan, jadi learning rate itu merupakan satuan kecepatan dari sistem tersebut berlatih. Jadi saya gunakan defaultnya saja itu 0,1. Kemudian function dari LVK-nya itu sendiri, jadi saya gunakan defaultnya juga. Saya gunakan defaultnya itu LV1, jadi learn LV1. Oke. Jadi ada learn LV1 dan learn LV2. Jadi ini merupakan code learning rate. Oke. Kemudian untuk epochnya saya gunakan parameter epochnya epoch. Jadi ini merupakan toolbox dari MATLAB-nya ya. Epochnya saya pakai 100 seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian yang kita lakukan adalah memproses sistem tersebut di training. Jadi caranya adalah kita tulis dulu memproses training sistemnya. Yang pertama adalah kita memasukkan net, kita train net input latih. Di input latihnya kita input latih, kemudian vektor targetnya, vektor latih target, kita definisikan objeknya, kemudian setelah di train kita juga bisa melihat dari net tersebut bagan dari LVK itu sendiri. Caranya itu view net. Bisa juga kita tidak usah memakainya untuk melihat bagan dari LVK tersebut. Jadi bisa kita lihat nanti kalau LVK itu menggunakan feed forward atau alur maju. Ini epoch, kemudian sistem, kemudian berikutnya adalah kita melakukan proses ujinya. Jika kita sudah training sistemnya, kita proses uji.
proses ujinya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan input uji yang sebelumnya sudah kita letakkan. Jadi net input uji seperti yang tadi, kemudian target ujinya yaitu kelas ujinya, kelas uji vektor yaitu kita ubah dari vektor. Tadi kan kita udah ubah dari indeks ke vektor, kita balikan lagi jadi dari vektor ke indeks biar bisa ditampilkan. Jadi vec in dari uji. Oke, kelas uji. Oke, setelah itu kita plot, kita tampilkan hasilnya biar bisa dibandingkan akurasinya. Jadi kita tampilkan hasil sama dengan hasilnya adalah kolom untuk baris pertama, yaitu baris pertamanya adalah kelas ujinya. Jadi kelas uji vektor di kelas ujinya untuk baris pertama. Kemudian untuk baris kedua adalah sebelum kita melakukan LVK-nya, yaitu tadi adalah kelas uji. Kemudian oke. Nah, jadi dengan begini kita sudah melakukan proses LVK-nya itu sendiri, di mana nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lakukan kan kita ingin mencari performa dari LVK itu sendiri. Jadi kita harus mencari tingkat akurasi dari proses LVK ini sendiri. Caranya kita buat proses mencari performa LVK. Nah, di sini kita ingin tampilkan tingkat akurasinya itu berapa persen. Jadi caranya yaitu harus ada jumlah salah dan jumlah benarnya seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Harus mencari akurasi. Langsung saja kita buat, misalnya jumlah benar kita mulai dari 0. Jumlah benar kita inisiasi mulai dari 0. Kemudian for kita buat for i mulai dari 1 sampai panjangnya dari data uji tersebut sampai length panjang dari data tersebut, data ujinya, yaitu kelas uji vec. Oke, jadi i-nya bisa berjalan dari 1 sampai 24. Kemudian bila hasil dari baris kedua itu sama dengan hasil dari baris pertama, yang artinya data uji rekam medis sesuai dengan data uji dari LVK, maka akan ditampilkan jumlah benar. Jumlah benarnya berjalan menjadi jumlah benar plus 1. Oke, ini N. Nah, jadi proses ini sudah selesai dan bisa kita tampilkan akurasinya adalah akurasi sama dengan jumlah benar ya, dibagi total keseluruhan, yaitu length dari kelas uji vektornya, yaitu 24. Oke, kelas
jumlah benar dibagi length kelas uji itu 24. Length kelas uji. Oke, setelah ini semuanya selesai, kita kali 100 untuk menampilkannya dalam bentuk persen. Oke, jadi dengan proses ini sebenarnya sudah selesai dan bisa kita tampilkan nilai akurasi dari LVK-nya ini sendiri. Kemudian kita run, kita save dulu di tempat sesuai dengan data LVK tadi. Dimana saya save di sini adalah namanya Job Learning Insomnia LVK Insomnia. Oke, setelah saya save di sini yang menjadi satu folder dengan data Excel-nya. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Apa ini? Line 32 kolom 30. Oh maaf, di sini kurungnya itu harus kurung siku karena dia diplot sebagai matriks. Kemudian selesai. Oke, dia training sistemnya. Kemudian ketika dia tercapai iterasinya epochnya 100 yang saya buat, maaf, di sini ada kesalahan. Apa ini? Line 37. Oke, ini masih salah. Sebentar, saya lihat. Oke, sebentar. Di sini kita taruh netnya itu, kita pilih dulu supaya dia itu nggak jadi banyak. Kemudian di sini salah di line 37, dimana matriksnya tidak sesuai. Oke, clear all dulu. Oke, C. Oke, di sini matriksnya tidak sesuai. Oh maaf, di sini ini dia nggak terdefinisi sebagai dua baris yang berbeda, melainkan dia itu harusnya titik koma, bukan koma. Oke, kita coba, kita run lagi. Hasil dari LVK ini harusnya dia tampil. Oke, harusnya dia tampil akurasi berapa. Kita tunggu saja. Kemudian setelah dia mencapai epo yang 100, di sini didapatkan akurasinya yaitu 95. Nah, bisa kita lihat di sini itu terlihat dia menggunakan fungsi aktivasi identify, kemudian ada hidden layer 10 dan 2. Nah, dia di sini menggunakan self organizing neural network untuk metode LVK, dan bisa dilihat di sini dia menggunakan metode feed forward, di mana dia tidak melakukan input kembali. Jadi di sini hanya ada bobot, tidak ada bias. Di sini jadi bisa dilihat inputnya di sini ada 6. Kemudian setelah itu ya iterasi maksimum tercapai yaitu 100. Nah, di sini bisa kita lihat performance, training state, error histogram, dan segala macam. Di sini bisa misalnya kita klik salah satu, di sini performance. Ketika kita klik performance, nah di sini bisa dilihat dia performance-nya itu paling baik di epoch ke-16, dimana nilainya itu 0,05. Jadi dia terbaiknya di sini ketika dia melakukan training pada epoch ke-16, dia paling baik. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui akurasi, misalnya kita ingin mengetahui spesifitas dan sensitivitas dengan rumus-rumus yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa kita cocokkan juga nilai akurasinya ini dengan perhitungan rumus yang ada, misalnya dengan rumus yang ada pada presentasi tadi. Oke, bisa kita cek misalnya di Excel, kita cocokkan akurasinya itu berapa. Jadi yang pertama bisa kita plot juga hasilnya. Bisa kita lihat hasil uji dan hasil
rekam medisnya apakah sesuai atau tidak. Di sini mulai dari kolom 1 sampai 24 bisa dilihat, di mana yang baris atas merupakan data hasil FAQ, kemudian yang bagian bawah merupakan data dari rekam medis. Nah, di sini bisa dilihat ada satu kelas yang tidak sesuai, di mana di sini ditebak 2 padahal aktualnya adalah 1. Kemudian sisanya sesuai, makanya bisa didapatkan akurasinya itu 95%. Nah, bisa dilihat di sini kelas satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi kelas aktualnya itu ada 19 yang kelasnya 1, tetapi ditebak hanya 18 karena ada satu kelas yang ditebaknya 2. Jadi bisa kita buat di Excel misalnya. Di sini sebelumnya sudah saya buat tabelnya di sini dengan prediksi menebak 1 dan aktualnya bernilai 1 juga, yaitu totalnya 18. Kemudian prediksinya 2 tetapi aktualnya 1 adalah 1. Kemudian prediksinya 1, aktualnya 2 itu tidak ada. Kemudian prediksinya 2 dan aktualnya 2 itu ada berapa tadi? 19, 5 karena 24 kurang 19. Coba kita lihat kembali. Ini saya tutup dulu, semuanya saya tutup. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini nilai yang kelasnya 2, aktualnya itu ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4, tetapi di sini ditebaknya ada 2. Sebentar, 1, 2, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebenarnya ada 5, tetapi dia tebak kelas 2-nya itu ada 6. Jadi kita inputkan di sini yang prediksinya benar 2 dan aktualnya juga 2, di situ ada 5. Kemudian prediksi 1 dan aktual 1 ada 18, kemudian prediksinya 2, aktual 1 ada 1 dan prediksi 1 tapi aktual 2 itu tidak ada. Nah, di sini bisa didapatkan akurasinya yaitu 95. Sesuai dengan yang ada di MATLAB 95,83. Nah, spesifitasnya di sini adalah 100% didapatkan. Kemudian sensitivitasnya yaitu 94,7 sekian persen. Nah, ini saya masukkan sesuai rumus yang sudah ada dijelaskan pada sebelumnya di presentasi, yaitu rumus ini, rumus berikut. Nah, di mana akurasi adalah true positif plus true negatif dibagi total semuanya, dan presisi adalah true positif plus true positif plus false positif, dan sensitivity adalah true positif plus true positif plus false negatif. Oke, sudah saya masukkan ke Excel ya, dan didapatkan hasil berikut. Jadi bisa disimpulkan nilai akurasi dari metode LVQ yang saya lakukan ini adalah 95,83% dan spesifitasnya 100% dan sensitivitasnya adalah 94,7 sekian persen. Nah, jadi diharapkan sistem yang saya buat ini dapat membantu para dokter untuk mengidentifikasi pasien tersebut apakah menderita insomnia atau tidak dengan menginputkan parameter-parameter data hasil rekam medis yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa diinputkan di sini bila lama tidurnya kurang maka kelasnya 1, kemudian bila terbangun di malam hari intensitasnya kelasnya 1 dan sebagainya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sebenarnya aplikasi ini targetnya yaitu kepada dokter atau tenaga medis yang bertugas untuk menangani pasien insomnia. Nah, sebenarnya aplikasi ini masih berbasis PC, cuma bisa dikembangkan bila
bisa dikembangkan lebih lanjut bila ingin menjadi berbasis mobile. Jadi aplikasi ini belum dibuat user interface-nya atau sebagainya, jadi masih dalam bentuk simulasi saja, simulasi menggunakan MATLAB. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.